Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sulastri. Aku dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM 0541222206. Pancasila lahir dari kebutuhan bangsa Indonesia akan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat, terutama menjelang kemerdekaan tahun 1945. Saat itu, para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa, baik dari sisi agama, suku, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan landasan ideologis yang bisa menjadi titik temu bagi seluruh perbedaan tersebut. Melalui berbagai sidang dan perdebatan dalam lembaga seperti BPUPK dan PPKI, para pendiri bangsa berjuang menemukan dasar negara yang tidak hanya adil dan manusiawi, tetapi juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Awal mula perumusan Pancasila dimulai pada sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada Maret 1945 oleh pemerintah Jepang. Dalam sidang tersebut muncul berbagai gagasan tentang dasar negara dari tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gagasan ini diterima secara luas karena mampu memadukan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Setelah sidang BPUPK, dibentuk panitia 9 yang beranggotakan perwakilan dari golongan nasionalis dan Islam. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi rumusan awal Pancasila. Piagam ini mencerminkan semangat kompromi dan toleransi di antara para tokoh bangsa untuk menciptakan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak. Rumusan dalam Piagam Jakarta menjadi landasan moral yang menekankan pentingnya nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, dan itulah 5 prinsip yang kelak dikenal sebagai sila-sila Pancasila. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus dasar negara. Dalam sidang tersebut, PPKI memutuskan untuk menyempurnakan beberapa bagian dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan nasional. Perubahan itu menunjukkan kebijaksanaan dan semangat toleransi para pendiri bangsa yang rela menyesuaikan rumusan demi kepentingan bersama. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sejarah lahirnya Pancasila, generasi muda dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, semangat persatuan dan gotong royong yang menjadi kunci dalam menjaga keutuhan bangsa. Kedua, nilai toleransi dan musyawarah yang ditunjukkan para pendiri bangsa ketika menghadapi perbedaan pandangan. Ketiga, semangat nasionalisme dan tanggung jawab moral yang perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar hafalan. Generasi muda harus mampu menghidupkan kembali nilai-nilai ini dalam kehidupan modern, baik di dunia nyata maupun di media digital, agar Pancasila tetap relevan di setiap zaman. Di era globalisasi dan teknologi digital, tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin besar. Arus informasi yang cepat, perbedaan pandangan politik, dan pengaruh budaya luar dapat memecah persatuan jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, generasi muda harus menjadi pelapor penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, bersikap adil, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, melainkan pedoman hidup yang tetap relevan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri di atas dasar persatuan dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa berhasil menempatkan golongan. Bagi generasi muda, memahami proses tersebut pendahulu kita dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita tidak hanya menjaga warisan bangsa, tetapi juga meneruskan cita-cita mereka untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan beradab.